Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Penguji, perkenalkan saya Arum Sekarsari dengan NIM 4417020026, Program Studi Keuangan dan Perbankan Syariah, jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, yaitu Ibu Ida Syafrida SEMSI selaku dosen pembimbing 1 dan Ibu Nurul Hasanah FSTMSI selaku dosen pembimbing 2 yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, saran, dan pengarahan yang baik dan selama proses pengerjaan skripsi sehingga dapat selesai tepat waktu. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan hasil penelitian saya dengan judul Perbandingan Kinerja Keuangan dan Tata Kelola Bank Umum Syariah sebelum dan setelah Initial Public Offering. Yang pertama yaitu bab 1 atau pendahuluan, di mana terdapat latar belakang masalah, yaitu salah satu faktor yang dapat mempercepat pertumbuhan industri perbankan saat ini adalah dengan menggunakan strategi untuk ekspansi usaha, salah satunya dengan go public, yaitu kondisi ketika perusahaan menjual sahamnya kepada masyarakat dan mencatatkan dirinya di Bursa Efek Indonesia. Di sini terdapat tabel Bank Umum Syariah yang telah melakukan IPO. Yang pertama, PT Bank Panin Dubai Syariah dengan kode efek PNBS. Yang kedua, PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah dengan kode efek BTPS. Dan PT Bank Rakyat Indonesia Syariah dengan kode efek BRIS. Meningkatnya daya tarik masyarakat terhadap investasi menjadikan sebuah perusahaan, khususnya Bank Umum Syariah yang melakukan IPO, diharapkan dapat memberikan peluang yang besar untuk jangka panjang, seperti peningkatan dari segi modal yang dimiliki, laba yang diperoleh, kinerja keuangan, dan kualitas produk serta jasa bank dapat meningkat. Menurut Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Tito Sulistyo, pada tahun 2015 dalam panduan Go Public menyatakan bahwa kinerja perusahaan dapat meningkat dan dapat dikelola menjadi lebih baik setelah melakukan initial public offering. Namun, pernyataan tersebut tidak sesuai dengan data di lapangan, yaitu di mana setelah melakukan IPO, kinerja bank tersebut tidak meningkat atau stagnan, bahkan kinerja bank menurun. Pada tabel di bawah ini terdapat data kinerja Bank Umum Syariah sebelum dan setelah IPO. Yang pertama yaitu kinerja keuangan PNBS atau Panin Dubai Syariah. Ya, terlihat bahwa pada rasio NPF mengalami peningkatan, pada rasio FDR dan ROA mengalami penurunan, untuk rasio CAR berfluktuatif, di mana dari data tersebut terlihat bahwa kinerja PNBS setelah melakukan IPO melalui rasio NPF, FDR, dan ROA mengalami penurunan kinerja. Selanjutnya, pada kinerja keuangan Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah atau BTPS, terlihat bahwa melalui rasio NPF terjadi penurunan melalui faktor resiko, kredit, atau pembiayaan. Namun pada rasio FDR mengalami peningkatan atau risiko likuiditas yang mencerminkan bahwa bank telah optimal dalam menyalurkan dana, akan tetapi hal ini juga memiliki kemungkinan risiko likuiditas atau cadangan yang tidak cukup besar untuk menjamin likuiditas nasabah. Selanjutnya terdapat data dari kinerja keuangan Bank BRI Syariah, di mana pada rasio FDR dan CAR berfluktuatif, sedangkan untuk rasio NPF dan ROA mengalami penurunan kinerja setelah dilakukan IPO. Berdasarkan beberapa uraian yang telah disampaikan sebelumnya, peneliti memutuskan untuk meneliti lebih lanjut, yaitu mengenai kinerja perusahaan, khususnya perbankan umum syariah, yang telah go public dengan judul penelitian Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan dan Tata Kelola Bank Umum Syariah sebelum dan setelah Initial Public Offering. Selanjutnya, terdapat rumusan masalah, di mana berdasarkan data statistik perbankan syariah, Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia pada saat ini berjumlah 14, namun yang telah melakukan kegiatan penawaran umum hanya terdapat 3 bank. Dan pada dasarnya, perusahaan go public dapat meningkatkan kinerjanya dibandingkan dengan perusahaan yang belum go public. Hal ini didukung oleh pernyataan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Tito Sulistyo. Namun data menunjukkan hal yang berbeda, yaitu Bank Umum Syariah yang telah IPO mengalami stagnasi dan penurunan kinerja dibandingkan sebelum melakukan IPO. Selanjutnya terdapat pertanyaan penelitian yang pertama, yaitu bagaimana kinerja Bank Umum Syariah sebelum dan setelah melakukan initial public offering,
dengan pendekatan risk-based bank rating berdasarkan rasio NPF, DRRA, CAR, dan GCG. Yang kedua, apakah kinerja keuangan dan tata kelola bank umum syariah menjadi lebih baik atau sebaliknya setelah melakukan initial public offering jika diukur dengan pendekatan risk-based bank rating berdasarkan rasio NPF, DRRA, CAR, dan GCG. Selanjutnya, yaitu bab 2 tinjauan pustaka, di mana terdapat penelitian terdahulu. Yang pertama yaitu Novianti Anifah pada tahun 2019 dengan judul analisis tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode RPBR pada BPRS Bakti Sumekar dan BPRS Sarana Prima Mandiri. Dengan hasil penelitian, tingkat kesehatan BPRS Bakti Sumekar memasuki kategori sangat sehat dan BPRS Sarana Prima mendapat kategori cukup sehat. Lalu yang kedua yaitu Dinta dan Supriyatna pada tahun 2019 dengan judul pengaruh IPO terhadap kinerja perusahaan yang melakukan IPO pada tahun 2014 dengan hasil berdasarkan tes uji Wilcoxon menunjukkan bahwa hanya rasio leverage dan likuiditas yang berbeda dan tidak ada perbedaan dalam rasio lainnya. Kemudian untuk uji Manova menunjukkan rasio profit, leverage dan likuiditas, serta aktivitas dan pertumbuhan tidak terdapat perbedaan pada kinerja perusahaan. Selanjutnya, yaitu Tri Radita Cahyani dengan judul analisis kinerja keuangan perusahaan sebelum dan setelah IPO, studi pada perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2013. Dengan hasil penelitian, terdapat perbedaan yang signifikan pada current ratio, quick ratio, dan debt to equity ratio, sedangkan untuk DER tidak ada perbedaan yang signifikan. Selanjutnya yang keempat yaitu Geoffrey Ronaldo Firman dengan judul penelitian analisis perbandingan kinerja keuangan Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional sebelum dan setelah IPO, studi kasus pada Bank Panin Dubai Syariah dan Bank Ina Perdana. Dengan hasil penelitian, untuk PNBS, variabel NPF, NOM, dan CAR terdapat perbedaan yang signifikan, sedangkan variabel FDR, BOPO, ROA, dan ROE tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Untuk Bank Ina Perdana, hanya ada satu variabel yang menunjukkan perbedaan, yaitu rasio kecukupan modal, sedangkan untuk kinerja NPF, LDR, BOPO, ROA, dan NIM tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Yang kelima yaitu Fitriana, Rosyid, dan Fahriana pada tahun 2015 dengan judul penelitian tingkat kesehatan Bank BUMN Syariah dengan Bank BUMN konvensional. Dengan hasil penelitian, tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada Bank BUMN Syariah dan Bank BUMN konvensional untuk faktor NPF atau NPL, FDR atau LDR, CAR, dan GCG. Akan tetapi terdapat perbedaan pada faktor ROA. Yang terakhir yaitu Arfida, Arifin, dan Nuzula pada tahun 2014 dengan judul penelitian analisis tingkat kesehatan keuangan dan menggunakan metode RGC pada PT Bank BRI pada tahun 2011 sampai dengan 2013 dengan hasil penelitian yaitu tingkat kesehatan termasuk dengan kategori sehat, bahkan dalam beberapa indikator menunjukkan bahwa Bank BRI dapat peringkat bank yang sangat sehat. Selanjutnya terdapat kerangka pemikiran. Sasaran yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah menganalisis seberapa besar peningkatan kinerja keuangan Bank Umum Syariah setelah melakukan IPO. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kinerja keuangan dan tata kelola perusahaan atau dalam hal ini Bank Syariah yang melakukan IPO dengan menggunakan pendekatan risk-based bank rating. Data tersebut berasal dari laporan keuangan Bank Umum Syariah dan laporan pelaksanaan Good Corporate Governance sebelum dan setelah melakukan penawaran umum perdana. Variabel yang digunakan untuk mengukur kinerja profil risiko adalah NPF dan FDR, rasio ROA digunakan untuk mengukur rentabilitas, rasio CAR digunakan untuk mengukur kinerja permodalan, dan matriks perikat faktor GCG digunakan untuk mengukur kinerja Good Corporate Governance. Kemudian selanjutnya terdapat metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian ini merupakan penelitian komparatif kuantitatif. Objek penelitiannya yaitu Bank Umum Syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Metode pengambilan sampelnya itu pervasive sampling.
Dengan 3 sampel yaitu Bank Panin Dubai Syariah, Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, dan Bank BRI Syariah. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini merupakan laporan keuangan dan laporan pelaksanaan GCG. Metode pengumpulan datanya dengan dokumentasi laporan yang sudah dipublikasi. Dengan metode analisis yang pertama analisis komparatif statistik deskriptif, yang kedua uji normalitas dengan uji Shapiro-Wilk, dan yang ketiga merupakan uji beda dengan sampel parity test. Berikutnya merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang ada di bab 4. Yang dilakukan pertama kali yaitu melakukan uji normalitas, di mana uji normalitas di sini menggunakan metode Shapiro-Wilk karena sampel yang digunakan kurang dari 50 data. Tujuan dari uji normalitas ini adalah untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi dengan normal atau tidak. Jika data berdistribusi dengan normal, maka dapat digunakan uji statistik parametrik. Dan sebaliknya, jika tidak berdistribusi dengan normal, maka digunakan uji statistik non-parametrik. Setelah melakukan uji normalitas pada Bank PNBS, CTPS, dan BRI, dapat diketahui bahwa hasil uji normalitas tersebut menunjukkan semua rasio kinerja keuangan baik NPL, FDR, ROA, CAR, dan CAR sebelum dan setelah IPO berdistribusi dengan normal karena semua signifikansinya bernilai lebih besar dari 0,05 atau 5%. Berdasarkan uji normalitas yang dilakukan, yaitu menyatakan bahwa data berdistribusi dengan normal sehingga dilakukan uji statistik parametrik dengan uji tes sampel berpasangan. Dalam penelitian ini digunakan jenis uji satu arah yang dapat melihat perubahan apakah lebih baik atau sebaliknya dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu pada Bank Panin Dubai Syariah untuk rasio NPF dapat dilihat bahwa T-value-nya sebesar minus 0,94 dan treble 1,959 didapatkan dari degree of freedom atau DF senilai 11 dan taraf signifikansinya 0,05 yang dapat dilihat melalui T-table. Sehingga T-value di sini lebih kecil atau sama dengan dari T-table, maka terima 0. Kinerja keuangan yang diukur dengan rasio NPF setelah melakukan IPO menjadi lebih buruk dari sebelum melakukan IPO. Terjadinya peningkatan pembiayaan bermasalah setelah IPO namun tidak dibarengi dengan peningkatan rasio FDR di sini, kemungkinan disebabkan karena adanya penurunan kinerja bank dalam melakukan seleksi untuk pembiayaan yang disalurkan sehingga rasio FDR meningkat. Untuk rasio FDR selanjutnya, untuk mencari T-table-nya juga sama, dilakukan dengan melihat T-table, degree of freedom-nya dengan taraf signifikansinya didapatkan 1,959 dengan T-value 1,58 yang berarti lebih kecil atau sama dengan dari T-table sehingga terima 0. Di mana hipotesisnya adalah kinerja keuangan yang diukur dengan rasio FDR setelah melakukan IPO menjadi lebih baik dari sebelum melakukan IPO. Nah, terjadinya penurunan pada rasio FDR di sini di mana untuk FDR sebelum melakukan IPO senilai 121,3 dan setelah IPO 106,6. Yang berarti penurunan di sini likuiditas bank lebih baik dan lebih stabil setelah dilakukan IPO. Namun pada kinerja FDR di sini masih termasuk dalam kategori kurang sehat karena tingkat FDR berada di angka 1 sampai 20%. Untuk rasio CAR, untuk rasio ROA, dapat diketahui bahwa T-table-nya senilai 1,8964 dan T-value-nya 3,1 yang berarti lebih besar dari T-table sehingga terima HA. Kinerja keuangan diukur dengan rasio ROA setelah melakukan IPO menjadi lebih buruk dari sebelum melakukan IPO. Nah, rasio ROA di sini mengalami penurunan setelah melakukan IPO di sini karena disebabkan laba yang dihasilkan bank kecil dan tidak memenuhi target yang dapat berakibat pada kurangnya daya tarik investor pada perusahaan. Karena tingkat pengembalian yang dihasilkan menjadi lebih kecil. Selanjutnya untuk rasio CAR, di mana dapat dilihat bahwa nilai T-value-nya sebesar 1,05 lebih kecil dari T-table sebesar 1,8964 dan berarti terima 0. Di mana kinerja keuangan di sini yang diukur dengan rasio CAR setelah melakukan IPO menjadi lebih buruk dari sebelum melakukan IPO. Nah, melalui MEN dapat terlihat bahwa sebelum melakukan IPO senilai 29,02%, setelah melakukan IPO menurun menjadi 25,12%. Nah, penurunan ini bisa terjadi karena tingkat NPF yang meningkat dan profitabilitas likuiditas yang menurun.
Yang mana seharusnya rasio CAR di sini seharusnya bertambah karena bank telah melakukan IPO. Semakin tinggi CAR, maka kemampuan bank dalam menanggung setiap resiko akan semakin baik dan sebaliknya. Selanjutnya merupakan hasil self-assessment dari Bank Panindo Bank Syariah pada faktor GCG. Dapat dilihat bahwa sebelum IPO, Bank Panindo Bank Syariah ini menempati peringkat 1 dengan definisi peringkat sangat baik. Lalu pada tahun 2015 menurun menjadi peringkat 2 dengan definisi peringkat baik. Nah, pelaksanaan GCG di sini mengalami penurunan bobot nilai sehingga menjadi peringkat 2. Adanya penurunan pada self-assessment di sini bisa terjadi karena adanya penyesuaian bank terhadap kondisi baru setelah melakukan IPO, di mana terdapat perubahan dari sisi kapital dan kepemilikan saham yang mempengaruhi kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, serta pelayanan jasa yang cenderung menurun setelah melakukan IPO. Lalu selanjutnya untuk Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah TBK atau BTPS, untuk rasio NPF di sini terlihat bahwa T-value-nya minus 0,44, lebih kecil dari T-table 1,7959, sehingga kinerja keuangan yang diukurkan NPF menjadi lebih buruk dari sebelum melakukan IPO. Nah, dapat diketahui bahwa rata-rata NPF sebelum IPO sebesar 0,087%, yang mana lebih kecil dari setelah melakukan IPO sebesar 0,11%. Sehingga kenaikan rasio NPF di sini juga didukung karena kenaikan rasio FDR. Namun, Bank BTPN Syariah tetap mencerminkan kinerja yang optimal dengan menjaga dan mengelola risiko pembiayaan dengan baik. Untuk rasio FDR di sini dapat dilihat bahwa T-value-nya minus 2,61, di mana lebih kecil atau sama dengan dari table 1,8332 yang berarti sama 0. Yaitu hipotesisnya kinerja keuangan yang diukur dengan rasio FDR setelah melakukan IPO menjadi lebih buruk dari sebelum melakukan IPO. Di mana kinerja FDR dari Bank BTPN Syariah ini sebelum melakukan IPO senilai 93,84% dan setelah IPO senilai 96,52%. Yang masuk ke dalam kategori sehat karena FDR berada di angka 85% sama dengan 100%. Ini mengindikasikan kecilnya kemungkinan bank memiliki cadangan dana yang cukup untuk memenuhi likuiditas bank. Untuk rasio ROA juga didapatkan terima Hano karena T-value-nya lebih kecil dari stable, yang berarti kinerja keuangan ROA setelah melakukan IPO menjadi lebih baik dari sebelum melakukan IPO. Nah, peningkatan ROA terjadi karena menurunnya tingkat rasio NPF dan laba yang dihasilkan bank lebih besar setelah melakukan IPO, yang menunjukkan bahwa Bank BTPN Syariah mampu mengelola aset dan meningkatkan pendapatan. Untuk rasio CAR, di sini juga terima Hano karena value-nya lebih kecil dari T-table, yang berarti kinerja keuangan yang diukur dengan rasio CAR menjadi lebih baik setelah melakukan IPO. Nah, adanya penambahan modal bank di sini setelah melakukan go public juga cukup besar sehingga menyebabkan IPO meningkatnya berdampak baik terhadap bank karena dapat mengoptimalkan modal untuk kegiatan operasional dan pembiayaan jangka panjang hingga mendapatkan keuntungan yang optimal. Selanjutnya yaitu pada hasil assessment good corporate governance pada BTPS, di mana terlihat bahwa pelaksanaan GCG pada Bank BTPS di sini sebelum dan setelah IPO tidak mengalami perubahan peringkat atau mengalami stagnasi, berada pada posisi dan peringkat yang tetap yaitu peringkat 2 dengan definisi peringkat baik. Nah, BTPN Syariah di sini merupakan bank yang telah menjadi perusahaan publik yang dituntut untuk memiliki tata kelola yang berkualitas dan seluruh aktivitasnya selalu meningkat dari waktu ke waktu. Artinya pelaksanaan GCG harus selalu dievaluasi dan tentunya diperlukan perbaikan, penyempurnaan, ataupun perubahan agar mencerminkan kualitas kinerja yang baik. Yang terakhir pada Bank Rakyat Indonesia Syariah TBK, di mana untuk rasio NPF di sini juga terima nol karena T-value-nya lebih kecil atau sama dengan dari T-table sehingga kinerja keuangan yang diukur dengan NPF setelah melakukan IPO di sini menjadi lebih buruk dari sebelum melakukan IPO. Nah, perlu diketahui bahwa rasio NPF rata-ratanya sebelum melakukan IPO yaitu sebesar 3,8%, sedangkan setelah IPO sebesar 4,2%. Nah, peningkatan pada rasio NPF di sini dapat terjadi karena meningkatnya financing to deposit ratio atau FDR.
yang memiliki modal untuk melakukan pembiayaan jauh lebih besar dari sebelum IPO. Nah, sehingga risiko terjadinya pembiayaan bermasalah pun semakin besar. Di mana besarnya rasio NPF setelah melakukan IPO di sini sudah mendekati batas tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu sekitar 5%. Lalu untuk rasio FDR, di mana pada nilai value-nya minus 1,57 yang lebih kecil atau sama dari T-table 1,7959, sehingga hipotesisnya itu kinerja keuangan yang diukur dengan rasio FDR selama melakukan IPO menjadi lebih baik dari sebelum melakukan IPO. Nah, peningkatan FDR di sini terjadi karena bank setelah melakukan IPO sehingga memiliki modal yang lebih besar untuk menyalurkan pembiayaan dibandingkan dengan sebelum IPO. Dan pembiayaannya menjadi lebih optimal juga termasuk ke dalam kategori sehat karena tingkat FDR berada di angka 75% sampai dengan 85%. Untuk rasio ROA di sini, di mana T-value-nya lebih besar dari table sehingga terima HA. Untuk hipotesisnya itu kinerja keuangan yang diukur dengan rasio ROA selama melakukan IPO menjadi lebih buruk dari sebelum melakukan IPO. Rasio ROA di sini mengalami penurunan dan berada pada peringkat yang cukup sehat dengan bobot 0,5 sampai dengan 1,25% selama melakukan IPO. Nah, penurunan di sini dapat terjadi karena peningkatan rasio NPF sebelumnya sehingga dapat mengurangi tingkat profitabilitas Bank BRI Syariah. Selanjutnya pada rasio CAR di sini dapat dilihat bahwa nilai T-value-nya lebih kecil atau sama dengan dari T-table sehingga terima 0, di mana kinerja keuangan yang diukur dengan rasio CAR selama melakukan IPO menjadi lebih baik dari sebelum melakukan IPO. Nah, peningkatan rasio CAR berdampak baik terhadap bank karena dapat mengoptimalkan modal tersebut untuk kegiatan operasional dan pembiayaan jangka panjang sehingga bank mendapatkan keuntungan yang optimal. Yang terakhir merupakan hasil dari self-assessment good corporate governance dari Bank BRI Syariah, di mana sama dengan Bank BTP sebelumnya, penilaian hasil self-assessment di sini sebelum dan setelah IPO tidak mengalami perubahan, sehingga pelaksanaan GCG di sini mengalami stagnasi berada di pada posisi dan peringkat yang tetap, yaitu pada peringkat 5 dengan definisi peringkat baik. Dengan menjadi perusahaan publik, maka penerapan BCG Bank BRI Syariah diharapkan dapat lebih meningkat, mengingat pengawasan perseroan yang juga dilakukan oleh masyarakat luas. Sehingga perlu dilakukan evaluasi dan tentunya diperlukan perbaikan serta penyempurnaan agar mencerminkan kualitas kinerja yang lebih baik. Yang terakhir yaitu bab 5, penutup, terdapat kesimpulan dan saran, di mana kesimpulan dari penelitian ini pada Bank Panindo Syariah berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, yaitu pada rasio NPF memiliki kinerja yang lebih buruk setelah melakukan IPO, dan sebaliknya pada rasio FDR menunjukkan hasil yang lebih baik. Kemudian untuk rasio ROA dan rasio CAR, serta faktor GCG mengalami kinerja yang menurun setelah melakukan IPO. Untuk Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah atau BTPS, berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan, yaitu Bank BTPS memiliki kinerja yang lebih buruk setelah dilakukan IPO pada rasio NPF dan FDR, sedangkan pada rasio CAR dan ROA memiliki kinerja yang lebih baik. Untuk faktor GCG atau Good Corporate Governance mengalami stagnasi setelah bank melakukan IPO. Yang terakhir merupakan Bank Rakyat Indonesia Syariah atau BRIS, yang mana pada rasio NPF memiliki kinerja yang lebih buruk, dan sebaliknya untuk FDR menunjukkan hasil yang lebih baik. Kemudian untuk rasio ROA mengalami kinerja yang lebih buruk, dan rasio CAR mengalami kinerja yang lebih baik. Untuk faktor Good Corporate Governance, pada Bank BRI Syariah juga mengalami stagnasi. Selanjutnya merupakan saran yang dapat peneliti berikan, yaitu kepada pihak perbankan syariah diharapkan dapat melihat kebijakan initial public offering sebagai salah satu opsi dalam penambahan modal bagi pengembangan usaha perbankan. Yang kedua, Bank Umum Syariah melakukan inovasi strategi bisnis guna memacu pertumbuhan kinerja karena persaingan perbankan syariah yang semakin ketat. Yang ketiga merupakan bank juga diharapkan dapat memperluas segmentasi pasar, serta harus dikelola dengan baik dan serius secara merata. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperpanjang periode penelitian menjadi 3 tahun sebelum IPO dan 3 tahun setelah IPO, ataupun menambah variabel-variabel penelitian yang belum ada di dalam penelitian ini, seperti ROE, NIM, dan BUPO, agar lebih banyak pembanding dan dapat menilai perbedaan secara lebih komprehensif
menjadikan evaluasi dan menarik bank umum syariah lainnya untuk melakukan IPO. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.